Baik, Assalamualaikum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hendra Puji Saputra akan memandu selama proses debat ini akan berlangsung. Yang pertama, yang kita hormati Ketua dan anggota KPU. Yang kami hormati pengurus mana. Suaranya kok putus-putus ya? Apa cuma saya yang merasa seperti itu, Mbak? Sama Mas. Oh iya, oke. Saya khawatir sekira cuma di saya saja soalnya ada sempat angin. Ya sama saya juga cuaca buruk, hujan angin. Semua sinyalnya masih kena sunut. Mohon maaf ya. Cek 1, 2. Apakah suara saya sudah terdengar? Kedengaran tapi masih putus-putus, Mas. Ya, ini saya mohon maaf sekali. Lagi hujan lebat di rumah dan kebetulan tadi WiFi lagi mati. Oke. Demi kelancaran sinyal ya, saya mohon izin untuk bisa off cam. Kebetulan lagi di rumah lagi hujan angin dan mati lampu juga, jadi saya mencoba untuk bisa bergabung dengan kondisi, saya coba maksimalkan ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin teman-teman, saya Hendra Pudisa Putra. Saya akan memandu selama proses debat ini berlangsung, yang sama-sama kita hormati Ketua dan anggota KPU, yang sama-sama kita hormati pengurus Mata Garuda NTB, para kandidat, para panelis, dan anggota Mata Garuda NTB yang berkesempatan hadir pada acara hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat berpartisipasi dalam agenda debat kandidat dalam rangka pemilihan Ketua Umum Mata Garuda NTB periode 2025 hingga tahun 2027 yang diselenggarakan oleh KPU. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga dan sahabat beliau. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Baiklah rekan-rekan sekalian, sebelum memasuki acara inti, terlebih dahulu kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan nanti akan dilanjutkan dengan Mars LPDP. Untuk itu para hadirin dimohon untuk berdiri.
Bawa kepakan sayap sang Garuda yang berlandaskan kepada Pancasila. Integritas mengabdi, profesional melayani, bersama LPDP membangun negeri. Langkahkan kaki dengan pasti tanpa ragu, harumkan nama tanah air Indonesia. Merah semangatmu, putih hatimu, pemimpin yang dinanti bumi pertiwi. Hai bumi, dengarkan cerita kami, satria cendekia siap berkarya. Beragam peran, satu tujuan, bersinergi membangun Indonesia. Berkeadilan, berdemokrasi, menjadi bangsa yang terus berinovasi. Melahirkan pemimpin masa depan, raih Indonesia gemilang. Majulah, semangatlah jaya. Baik, para hadirin dimohon untuk duduk kembali. Baiklah teman-teman semua, di sesi selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua KPU kepada Saudara Iban Holik, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hendra atas kesempatannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah SWT. Karena pada siang hari ini, walaupun barangkali di seluruh Pulau Lombok ya sedang diguyur hujan, tapi alhamdulillah kita masih bisa bertemu walaupun ada beberapa kendala, mungkin beberapa rekan-rekan yang tidak bisa mengaktifkan kamera, tapi tentu ini tidak akan mengurangi semangat kita dalam proses debat kandidat calon ketua Mata Garuda Nusa Tenggara Barat 2025-2027. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir, kemudian terima kasih juga kepada teman-teman di KPU yang selama ini sudah bekerja keras sampai di tahapan pada hari ini, di mana ini adalah tahapan terakhir dari proses kampanye. Besok kita sudah masuk kepada masa tenang, kemudian beberapa hari lagi kita akan mulai proses pemilihan. Kami sangat berharap partisipasi pemilih di tahun ini tidak kalah dari partisipasi pemilih di tahun-tahun sebelumnya, atau bahkan bisa melampaui partisipasi di tahun-tahun sebelumnya. Kami sudah berupaya semaksimal mungkin, walaupun masih banyak kekurangan selama proses segala tahapan yang dilewati. Tapi ya ini adalah kekurangan kami. Kami sangat berterima kasih atas kritik, masukan, dan saran dari rekan-rekan sekalian. Semoga hal ini dapat menambah semangat kami dan juga menjadi catatan kami untuk nanti kami sampaikan kepada KPU di tahun-tahun berikutnya. Kemudian untuk rekan-rekan ketahui, hari ini ketiga calon sudah hadir dan nanti kita akan dengarkan penyampaian visi misi, kemudian pendalaman visi misi, ataupun nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari antar calon. Dan kami sudah menyiapkan 3 orang panelis yang nanti akan dikenalkan oleh moderator. Jadi kami mohon kepada rekan-rekan untuk mari kita sama-sama saksikan debat pada siang hari ini dengan seksama. Dan bagi yang belum menentukan pilihan atau bahkan yang sudah menentukan pilihan, ini bisa menjadi pertimbangan rekan-rekan untuk memilih calon ketua Mata Garuda untuk masa bakti 2025-2027. Itu saja mungkin dari saya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Iban Holik selaku Ketua KPU atas sambutan yang telah disampaikan. Rekan-rekan sekalian, sebelum kita memulai acara debat, saya akan mengenalkan nama-nama para panelis yang telah menyusun pertanyaan debat para kandidat
yang terdiri dari panelis yang pertama yaitu Bayi Sri Mulia. Beliau menyelesaikan studinya di Monash University, Australia pada jurusan Environment and Sustainability. Saat ini beliau merupakan pendiri Sembalun Nina Women Community dan juga sekaligus Direktur Sembalun Destination Management Organization. Panelis yang kedua yaitu Bapak Muhammad Bayul Haq. Beliau merupakan alumni dari alumni dari University of Adelaide, Australia. Saat ini beliau adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Mataram. Panelis ketiga yaitu Bapak Saiful Arni Mosyab. Beliau menyelesaikan S3-nya di Tohoku University, Jepang. Saat ini beliau juga merupakan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Mataram. Selain para panelis, saya juga ingin mengenalkan nama-nama kandidat Ketua Umum Mata Garuda NTB. Ya, yang pertama calon urut nomor 1 yakni Saudara Irfan Husaini. Saya ingin menyapa terlebih dahulu, apakah sudah terhubung, Mas Irfan? Iya, Mas. Oke, terdengar dengan baik ya, Mas? Oke. Kemudian calon urut nomor Iya, Mas, 2 baik. yakni Saudara Junardi, apakah sudah terhubung? Alhamdulillah sudah. Oke. Kemudian calon urut nomor 3 yakni Saudara Imamul Watoni, apakah sudah terhubung, Mas Imam? Ya, terhubung. Cuma di sini mohon maaf, Pak, hujan agak besar dan angin. Cuma saya matikan kamera mungkin sama supaya nggak bising. Nah, kecuali nanti pas saya bicara. Oke, baik Mas Imam. Tidak apa-apa. Baiklah rekan-rekan sekalian, sebelum kita memulai acara debat, saya akan membacakan aturan debat terlebih dahulu. Jadi debat ini akan dilaksanakan melalui 4 sesi yang terdiri dari sesi 1 itu adalah paparan visi misi oleh masing-masing calon. Jadi masing-masing calon akan diberikan waktu selama 90 detik untuk menyampaikan visi dan misi mereka. Kemudian di sesi kedua, yaitu sesi penajaman visi misi melalui pertanyaan yang disusun oleh panelis. Pada sesi ini, masing-masing kandidat dapat memilih pertanyaan yang telah disusun oleh panelis. Kemudian masing-masing kandidat diberikan waktu selama 90 detik untuk menjawab pertanyaan dan kandidat lain diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan atau sanggahan dalam waktu yang sama, yakni 90 detik. Di sesi ketiga, yaitu pertanyaan antar kandidat. Jadi setiap kandidat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan ke kandidat yang lain. Kemudian, kandidat dapat diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan atau sanggahan atas jawaban yang disampaikan oleh penerima pertanyaan tersebut. Kemudian sesi terakhir, ini sesi keempat, yaitu closing statement, di mana masing-masing kandidat diberikan waktu selama 90 detik untuk menyampaikan closing statement. Baik, rekan-rekan sekalian, itulah mekanisme atau aturan debat yang akan menjadi panduan kita selama proses debat kita siang hari ini. Baik, saya akan mulai dari sesi pertama, yakni paparan visi misi. Paparan pertama, saya berikan kesempatan kepada kandidat nomor urut 1, yakni Saudara Irfan Husaini. Jadi penyampaian visi misi akan disampaikan selama 90 detik dari waktu saat Anda berbicara. Pada Mas Irfan, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya saya on cam karena cuaca buruk terkait sinyal. Dan semoga suara saya didengar jelas oleh semua teman-teman. Teman-teman yang terhormat, baik calon panitia maupun yang mengikuti. Jadi di sini saya Irfan Husaini, nomor urut 1. Sini membawa sebuah tujuan, yaitu ingin
mewujudkan sebuah kolaborasi yang mensejahterakan kita semua. Dalam artian tentu pengembangan individu itu sangat dibutuhkan baik dari pendidikan maupun sosial, penelitian dan sebagainya. Tetapi apalah artinya individu tanpa keterkaitan dengan orang lain, artinya hubungan sosial. Jadi menurut saya kemajuan organisasi itu adalah penting bagi kita semua dalam rangka untuk mencapai tujuan bersama dengan kolaborasi aktif, tentu dengan menyiapkan individu-individu yang berkompeten dalam bidangnya masing-masing. Baik, terima kasih. Oke, cukup Mas Irfan, masih ada waktu, apakah ada Cukup, tambahan? cukup, terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Irfan, kandidat nomor 1 yang sudah menyampaikan visi dan misinya. Kesempatan selanjutnya saya berikan kepada kandidat nomor urut 2, yakni Mas Gunardi, untuk menyampaikan visi dan misinya. Waktu yang sama diberikan yaitu selama 90 detik. Pada Mas Gunardi dipersilakan. Mas Gunardi, Suaranya Pak sepertinya Gunardi, suaranya belum suaranya terdengar. belum di unmute di Oke, cek sudah. Ya, sudah terdengar Mas. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman panelis, teman-teman KPU dan Bawaslu. Perkenalkan, saya Junardi, PK 77, studi di Universitas Gajah Mada, konsentrasi di komunikasi pembangunan atau pemberdayaan masyarakat. Saat ini aktivitas sebagai wira swasta dan di masyarakat. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa visi saya adalah Mata Garuda dan NTB berdaya. Saya memandang bahwa kita perlu sebuah langkah agar Mata Garuda ini bisa berdaya secara individu orang-orangnya, yang kedua adalah bisa berdaya secara kegiatan ataupun nama besar di masyarakat. Oleh karena itu, saya menyusun beberapa misi. Tetapi satu hal, karena waktu kita terbatas, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa sepanjang yang saya tahu bahwa Mata Garuda itu fokus kepada charity. Nah, saya ke depan insya Allah kita akan berubah dari charity kepada empowerment, sehingga ketika kita berdaya, dampak yang kita bawa juga insya Allah besar. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Gunardi atas penyampaian visi dan misinya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada kandidat nomor urut 3, Mas Imam, untuk menyampaikan visi dan misinya. Waktunya sama, selama 90 detik saat Anda berbicara. Pada Mas Imam dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Imamul Watoni. Saya kandidat nomor 3, PK saya 149. Saya alumni UIN Sunan Kalijaga, jurusan Akidah dan Filsafat Islam Magister. Untuk aktivitas hari ini, saya mengelola lembaga di Lombok Timur berbasis di Desa Rempung, di bidang sosial dan pendidikan. Untuk mempersingkat waktu, teman-teman sekalian yang berbahagia, yang perlu saya sampaikan pertama terkait visi saya. Visi saya adalah mewujudkan atau terwujudnya Mata Garuda yang burdah, atau juga bisa kita breakdown dia dengan 3 kata: progresif, beda, dan unggul. Lantas burdah itu turunannya sebagai misi kita atau untuk mewujudkan visi ini. Yang pertama adalah B, burdah itu berinovasi. Bagaimana kita berinovasi, nanti teman-teman Mata Garuda tujuannya adalah tak lain untuk perubahan. Yang kedua, poin keduanya adalah unggul, burdah, unggul dalam gagasan dan implementasi. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita juga rela berkorban demi kemaslahatan khalayak atau kemaslahatan bersama. Kemudian poin yang selanjutnya D adalah demi bangsa kita merajut asa, kemudian menggerakkan massa ke arah agenda-agenda positif. Kemudian poin selanjutnya adalah aktif dalam
aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, pengayaan, kemudian juga pemberdayaan dari segala sektor, termasuk juga Oke, bilusus waktu pendidikan. habis. Mohon maaf, Mas Imam, Terima waktu kasih. sudah habis. Ya. Ya. Air. Baik, terima kasih kepada masing-masing kandidat yang telah menyampaikan visi dan misinya selama 90 detik. Sebelum kita masuk ke sesi 2, kita berikan aplaus dulu kepada masing-masing kandidat yang telah menyampaikan visi dan misinya. Baik, rekan-rekan sekalian, kita akan memasuki sesi kedua, yaitu sesi untuk penajaman visi dan misi melalui pertanyaan yang telah disusun oleh panelis. Pada sesi ini, kita akan awali dari kandidat nomor 1, ya, untuk memilih pertanyaan yang telah disusun oleh panelis. Nanti jawaban dari kandidat nomor urut 1 akan ditanggapi oleh kandidat nomor urut 2 dan kandidat nomor urut 3. Kandidat nomor urut 1, apakah sudah siap? Baik, Mas. Ya, silakan Mas Irfan untuk bisa memilih pertanyaan berdasarkan warna yang telah disediakan di layar. Warna biru. Warna biru, Mas. Oke, warna biru. Silakan bisa Ya. dibuka pertanyaannya. Oke, mohon disimak baik-baik para calon, karena pertanyaan akan saya bacakan selama 1 kali. Sebagai bagian dari organisasi ini, Anda telah melihat dan mengalami sendiri bagaimana Mata Garuda sebagai sebuah institusi bekerja, baik di tingkat nasional maupun regional. Banyak yang menilai bahwa masih terbuka ruang yang begitu besar bagi Mata Garuda sebagai sebuah komunitas intelektual untuk mengoptimalkan dampaknya. Pertanyaannya adalah, apakah Mata Garuda membutuhkan perubahan paradigma untuk mengisi ruang kosong dalam kaitannya sebagai organisasi intelektual untuk memaksimalkan dampaknya? Jika iya, perubahan paradigmatik seperti apa yang dibutuhkan? Kami mohon pada Mas Irfan untuk bisa menjawab selama 90 detik. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Selama saya bergabung di Mata Garuda ini, jadi memang saya rasakan bahwa ini masih terpusat ke beberapa titik saja. Kita masih belum, merasa masih belum menyentuh hal yang bersifat fundamental di pelosok desa sana. Informasi pun masih terbatas. Jadi saya rasa memang ada beberapa yang perlu kita sesuaikan sesuai dengan perkembangan zaman yang kita hadapi, sesuai dengan situasi juga. Dan perubahan itu tentu harus mampu menyasar ke titik-titik yang masih belum terjamah. Dalam bahasa saya mungkin itu kepada pelosok daerah, sehingga informasi yang disampaikan di pusat itu juga didengar atau tersampaikan kepada semua pihak. Karena bagi saya merasa bahwa kita di NTB dari skill dan kemampuan itu juga tidak kalah ketika kita keluar, tetapi akses informasi ini ternyata sebagian yang saya temukan karena saya juga orang desa itu masih tidak belum diakses oleh banyak orang di tingkat pelosok. Baik, terima kasih mungkin Mas. Cukup. Oke, terima kasih Mas Irfan atas jawaban yang telah disampaikan. Selanjutnya, saya persilahkan kepada kandidat nomor urut 2 untuk bisa memberikan tanggapan atau sanggahan atas jawaban yang telah disampaikan oleh Mas Irfan Husaini. Waktu yang sama, selama 90 detik dipersilakan kepada kandidat nomor urut 2. Terima kasih. Saya menanggapi bahwa apa yang disampaikan Mas Irfan itu benar. Cuma kita memang perlu, kalau saya ya, kita perlu melakukan sebuah melihat diri kita sendiri gitu, dan melihat organisasi kita apa sih sebenarnya kebutuhan kita pasca kita keluar dan kebutuhan kita sebagai organisasi ketika kita membuat forum organisasi ini. Menilai diri itu kemudian nanti akan membuat kita sampai pada sebuah kesadaran bahwa kita masih membutuhkan external support gitu.
support dari luar, entah itu power, entah itu jaring, entah itu apa namanya masukan, sebagainya. Nah, yang kedua adalah kita perlu untuk pemetaan ruang gerak. Apakah kita ingin hajar semuanya, kita ingin ambil bagian pada semuanya atau tidak? Nah, kalau saya sih lebih melihat kita perlu memetakan apa sih problem kita gitu. Yang pertama, kalau saya secara pribadi adalah kita punya problem pada komunikasi, komunikasi kita di internal. Bagaimanapun kita perlu sebuah apa namanya reformasi komunikasi. Yang kedua adalah pada keuangan. Kita perlu sebuah inovasi keuangan agar Mata Garuda ini bisa sustain. Dan yang ketiga adalah paling penting menurut saya itu pemberdayaan. Setelah kita melakukan pemetaan, kita tahu bagaimana kita memberdayakan anggota dan Mata Garuda. Oke, Seperti waktu itu. habis. Oke, terima kasih Mas Junardi atas tanggapan dan juga sekaligus sanggahan atas jawaban dari kandidat nomor urut 1. Selanjutnya, saya akan persilahkan kepada kandidat nomor urut 3 untuk bisa memberikan tanggapan dan sekaligus juga sanggahan atas jawaban dari kandidat nomor urut 1. Waktunya sama selama 90 detik. Kami persilahkan. Terima kasih, moderator. Jadi untuk kandidat nomor 1 saya rasa sudah menjawab berdasarkan pengetahuannya. Tapi kalau kita telisik lebih dalam lagi, problem kita kan di Mata Garuda ini lebih kompleks. Sehingga pendapat saya pribadi berdasarkan orang yang sebagai pengurus aktif dan melihat langsung dinamika di dalam, bahwa ada hal-hal memang yang kita perlu bicarakan bersama, seperti yang dikatakan Pak Junardi tadi, problem komunikasi. Tapi ada beberapa hal yang juga kita perlu sadar bahwa ada yang sebenarnya bukan wewenang kita sepenuhnya di situ. Sehingga kita nggak bisa memaksakan diri untuk apalagi sampai memporsir, menghandle sesuatu yang bukan wewenang kita. Misalkan isu-isu yang kita anggap strategis adalah misalkan isu bencana, salah satu yang dapat menjadi perhatian. Jadi kita sebagai katakanlah agent of change di masyarakat, sebatas yang bisa kita lakukan tentu adalah memberikan sumbangan pikiran ataupun gagasan bagaimana masyarakat ini peka terhadap isu-isu bencana, tapi tidak bisa mengambil wewenang yang sebenarnya itu punya wewenang pemerintah. Ada beberapa kasus yang kita kadang sepemerhatian saya seperti ingin menghendaki pemaksaan terhadap apa yang bukan wewenang kita. Jadi ini menurut saya jadi bahan diskusi kita ke depan bahwa kita harus tahu batasan kita dan kita juga harus dengan kesadaran menyadari waktu bahwa habis. Oke. Ya. Baik, terima kasih kandidat nomor urut 3 yang telah memberikan sanggahan dan tanggapan. Selanjutnya kami berikan kepada kandidat nomor urut 1 untuk bisa menanggapi sanggahan dan tanggapan yang telah disampaikan oleh kandidat nomor urut 2 dan kandidat nomor urut 3. Kami persilakan. Baik, terima kasih banyak. Itu yang disampaikan oleh calon 02 dan 03 itu baik teknis ke depannya. Jadi itu memang dalam mencapai harapan itu kita memang perlu mekanisme dan teknis terkait dari memperbaiki komunikasi yang masih kurang mungkin, karena memang kita kan beda PK, beda angkatan, dan tentu beda kultur. Dan itu kita harus menemukan satu tujuan yang bisa mempersatukan kita. Kemudian kita betul harus juga membuat peta mapping ya. Jadi jangka 5 tahun kita mau jadi apa, sehingga itu menjadi turunan 2 tahun ini kita akan berbuat apa, itu diturunkan lagi, dipersempit lagi menjadi 1 tahun itu kita harus apa. Kemudian kita akan membuat program bulanan dan mingguan. Jadi kan dari program-program itu nanti akan dari program mingguan, bulanan, tahunan, itu akan membentuk kita untuk mencapai kepada sebuah tujuan jangka 5 tahun maupun 10 tahun yang nantinya tentu itu juga harus dievaluasi. Jadi kan memang itu baik teknis dan mekanisme yang perlu kita bicarakan nanti. Tapi saya rasa semua kita sepakat bahwa kita harus menyentuh semua bagian terutama dalam informasi, karena memang saya pribadi
Seperti yang tadi saya sampaikan, saya hidup di desa dan karena dulu saya pernah punya background pendidikan di Jawa, makanya saya mengenal beberapa informasi-informasi yang sampai pada saya pribadi. Khususnya kalau di desa saya itu masih bersifat agak umum dan agak formal, masih belum menerima informasi secara utuh. Itu tujuannya. Terkait mekanisme dan teknis itu tentu itu dalam tahapan perencanaan yang harus diprogram pada tahapan-tahapan selanjutnya. Baik, terima kasih, Mas. Oke, Cukup. terima kasih Baik. kandidat nomor urut 1. Selanjutnya kita lanjutkan ke sesi penajaman visi dan misi. Kali ini kami mohon kepada kandidat nomor urut 2, Mas Junardi, untuk memilih warna atas pertanyaan yang telah ditampilkan di layar. Dipersilahkan, Mas Junardi. Selain Warna merah. warna biru ya. Oke, warna merah. Silakan, bisa dibuka. Oke, mohon disimak pertanyaannya dengan baik, karena pertanyaan akan saya bacakan hanya satu kali. Jika ada kebijakan LPDP yang tidak sesuai dengan aspirasi Awardi dan alumni LPDP, bagaimana posisi Anda sebagai Ketua Mata Garuda NTB? Kami persilahkan untuk menjawab pertanyaan ini selama 90 detik. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Mas Junardi, apakah masih terhubung? Oh, sorry. Ya, silakan Mas Junardi. Yang mesti kita pahami adalah bahwa aspirasi Wardi itu kalau dia baik maka dia mesti akan sesuai dengan aturan yang ada di LPDP. Yang kedua, kalaupun misalnya belum tercover dalam aturan di LPDP, maka kita mesti sampaikan ketika itu menjadi common sense dari Wardi gitu ya. Nah, saya meyakini bahwa ketika aspirasi itu baik, maka LPDP mesti membuat pertimbangan yang kemudian akan membahas itu menjadi mungkin sebuah tanggapan ataupun kebijakan yang kemudian kalau misalnya tidak bisa dalam kebijakan, maka minimal akan menemukan win-win solution. Nah, itu yang mesti kemudian sebagai ketua itu wajib untuk menjembatani antara aspirasi Wardi dengan LPDP gitu. Nah, sehingga kemudian ketika itu menjadi aspirasi satu Wardi itu bisa menjadi common sense dari seluruh Wardi LPDP atau banyak yang mendukung, maka saya yakin LPDP secara kelembagaan pasti akan membuat pertimbangan menerima ataupun mencarikan win-win solution terhadap aspirasi itu yang akan punya dampak positif terhadap Wardi dan LPDP dan Indonesia. Waktu habis. Oke. Terima kasih Mas Junardi atas jawaban yang telah disampaikan. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada kandidat nomor urut 3 untuk memberikan tanggapan atau sanggahan atas jawaban dari kandidat nomor urut 2. Waktu yang sama yaitu sama 90 detik, dipersilakan. Memang mungkin perlu diperjelas kembali sebenarnya isu aspirasi baik ini. Aspirasi baik ini kan bisa nanti memunculkan multitafsir. Aspirasi baik menurut siapa gitu kan. Karena misalkan kayak isu beberapa bulan yang telah lewat, kayak isu Garuda Biru misalkan, banyak teman-teman di LPDP kan yang menyuarakan suara hatinya dan dia yakin bahwa yang dilakukan itu berdasar pada realitas dan kebenaran. Sehingga yang mereka inginkan ini kan maslahat sebenarnya, tapi di pusat malah seakan-akan jangan seret-seret nama LPDP Mata Garuda. Nah, ini kan perlu juga mungkin diperjelas kembali kandidat nomor 2, bagaimana kemudian antara realitas dan idealitas ini. Termasuk juga bagaimana kemudian kita di bawah, apakah kondisinya kita harus membeu kepada
seluruh kebijakan di pusat atau tidak. Nah, ini perlu diperjelas kembali lagi. Jangan sampai kemudian memunculkan ambiguitas bagi kita di bawah. Apalagi kesan gara-gara misalkan ada juga yang pernah bilang, "Oh, kita didanai LPDP harus nurut semua sama LPDP," sedangkan realitas di bawah tidak berbanding lurus gitu. Padahal kita juga, teman-teman di bawah ini saya yakin banyak juga memperjuangkan nilai-nilai luhur yang seringkali juga berbenturan dengan kepentingan di atas gitu. Jadi mungkin perlu diperjelas kembali bagaimana sebenarnya memandang aspirasi baik itu. Apakah dari satu sisi atau dari segala sisi gitu. Oke, Itu yang perlu. waktu habis. Itu lagi. Ya, terima kasih Mas Imam atas sanggahan dan tanggapan. Selanjutnya saya persilahkan kepada kandidat nomor urut 1 untuk memberikan sanggahan atau tanggapan atas jawaban kandidat nomor urut 2. Waktu yang sama 90 detik dipersilakan. Baik, terima kasih, Mas. Ya, sangat bagus sekali yang diutarakan oleh paslon nomor 2 dan nomor 3. Cuma dalam pikiran saya seperti ini, tentu untuk mencapai win-win solution, kalau kata paslon nomor 2 itu butuh butuh apa namanya, butuh hal yang sangat sulit bagi saya, karena setiap keputusan itu bagi saya tentu yang terkait dengan sosial itu akan menghadapi plus minus. Jadi disinilah tugas kita sebagai seorang pemimpin untuk menentukan mana sekiranya langkah-langkah yang paling eh, kalau bahasa anunya kan paling maslahat atau paling bermanfaat untuk semua pihak. Tentu dalam suatu posisi atau suatu waktu kita akan dihadapkan dengan dilema-dilema seperti itu. Dan hal ini tentu tugas ketua untuk menentukan itu dengan menerima masukan atau aspirasi yang lain. Tentu tidak harus sendiri, kita punya tim, kita bekerja by tim. Itu dengan data-data yang kita peroleh dari lapangan, kemudian itu kita diskusikan dalam kelompok terbatas yaitu kepengurusan, itu akan menentukan arah-arah selanjutnya untuk kebijakan-kebijakan yang bersifat potensial dan nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Karena kan prinsipnya kita bersama membangun masa depan. Baik, terima kasih Mas. Oke, apakah ada tambahan? Masih ada waktu? Cukup, terima kasih. Cukup? Oke. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada kandidat nomor urut 2, Mas Junardi, untuk bisa memberikan tanggapan atau sanggahan atas jawaban dari kandidat nomor urut 1 dan kandidat nomor urut 3. Dipersilahkan selama 90 detik. Terima kasih. Saya tadi menggunakan diksi pertama itu adalah common sense. Yang kedua adalah win-win solution. Kenapa pakai common sense? Ya tentu perbedaan pandangan belum tentu diterima oleh banyak orang. Tetapi kalau dia diterima oleh banyak orang, maka itu menjadi common sense gitu yang kita rasakan bersama, menjadi aspirasi bersama. Nah, itu mesti kita jembatani kepada LPDP yang kemudian kita cari win-win solution. Mungkin secara lembaga ada hal-hal yang mungkin tidak bisa dikompromikan, sebab lembaga ini kan dia mesti menjaga lembaganya gitu. Ada kadang-kadang hal psikologi lembaga yang tidak bisa kita pahami. Nah, sehingga saya menggunakan win-win solution. Win-win solution itu seperti apa? Yang terbaik untuk kita, yang terbaik untuk LPDP, dan yang terbaik untuk bangsa. Tidak apa-apa kita kemudian bisa menggunakan jalur di luar lembaga Mata Garuda. Misalnya ada beberapa ide, misalnya untuk membuat lembaga-lembaga kajian kebijakan daerah, kajian kebijakan publik, yang menurut saya itu juga baik. Kita bisa mengakomodir teman-teman yang merasa sevisi, satu common sense gitu ya, untuk apa yang menjadi aspirasi itu, sehingga tidak ansih kemudian atas nama LPDP kita bergerak untuk kebaikan bangsa. Waktu habis. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada masing-masing kandidat yang telah memberikan jawaban, sanggahan, dan tanggapan. Selanjutnya saya persilahkan kepada kandidat nomor 3, Mas Imam, untuk jadi karena yang tinggal satu ya yang belum terpilih yaitu warna hijau, maka otomatis kandidat nomor 3 akan mendapatkan pertanyaan yang warna hijau. Silakan, boleh dibuka. Ya, mohon disimak baik-baik. Pertanyaannya adalah, apa strategi inovatif yang Anda miliki untuk mendukung income generating sebagai kemandirian keuangan Mata Garuda NTB
baik melalui penggalangan dana, sponsorship, atau sumber pendapatan lainnya? Silakan bisa dijawab selama 90 detik. Tentu yang perlu kita pahami di sini bahwa kerja-kerja kemitraan itu penting, dan berdasarkan pengalaman yang sudah, misalkan di kepengurusan saat ini, itu alhamdulillah ada beberapa yang sudah dieksekusi. Jadi kalau meskipun sekali lagi masih jauh dari idealitas atau jauh dari harapan kita tentang uh, pendapatan ini, akan tetapi yang ingin saya tegaskan bahwa kita tidak bisa berdiri sendiri, apalagi lembaga kita ini tidak berbasis pada apa istilahnya profit lah ya, lembaga yang tidak berorientasi pada melulu tentang finansial atau keuangan. Tapi sekali lagi ingin saya tegaskan, secara prinsip saya kembali ke tadi bagaimana kita membuka peluang kerjasama, dan dari kerjasama baik dari pemerintah ataupun mitra-mitra yang lain. Misalkan kita contoh konkret saja kemarin di kepengurusan sebelumnya itu kita sudah bangun komunikasi dengan salah satu desa di Lombok Tengah, dan dari situ ada sedikit pemasukan masuk ke Mata Garuda. Itu salah satu contoh saja, dan sebenarnya bisa juga kita terapkan hal demikian di beberapa daerah, termasuk juga saya meyakini bahwa itu bisa kita tindak lanjut ke daerah-daerah lain, karena peluangnya sangat besar sekali. Karena di daerah-daerah ini kan isu mengenai pendidikan, termasuk isu UMKM ekonomi, itu pengetahuan mereka masih terbatas, sehingga tidak Oke. Waktu semelimpah habis. teman-teman. Oke. Oke. Ya, terima kasih Mas Imam. Kemudian saya persilahkan kepada kandidat nomor urut 1, Mas Irfan, untuk bisa memberikan sanggahan atau tanggapan. Waktu yang sama 90 detik dipersilahkan. Baik, menurut saya yang disampaikan oleh paslon nomor 3 itu kita inginkan semua mungkin ritmenya yang berbeda. Menurut saya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang ruang-ruang yang masih belum terisi, yang itu minim keuangan. Jadi sebenarnya kita kan dalam konsep ini, dalam pikiran saya, MGNTB itu adalah sebuah organisasi sosial kemasyarakatan. Jadi memang ranah-ranah sosial itu tidak semuanya melulu tentang uang. Tentu kalau misalkan kita dihadapkan tentang permasalahan income maupun finansial di sini, itu kita yang langkah yang menurut saya yang paling bisa kita lakukan itu adalah kolaborasi ya, baik dengan pemerintah maupun pemerintah pusat maupun pemerintah desa yang terkecil. Karena kan kita juga di NTB itu sudah ada LPP NTB ya, Lembaga Penguatan Pendidikan NTB, yang di sana juga ada program-program. Saya rasa kita juga bisa masuk di sana. Di sana juga ada rumah bahasa dan sebagainya. Jadi dengan kolaborasi dengan lembaga itu sangat-sangat potensial, dan itu saya rasa tidak memerlukan uang yang terlalu signifikan dan penggalangan dana yang besar. Kemudian terkait dengan personal, saya rasa kalau kita sudah bersatu dengan jumlah kita yang hampir 500 ya, 400 sekian, itu saya rasa itu adalah masa yang besar. Sehingga kalau kita bisa menyatukan visi dan misi, kita sangat bisa berbuat dalam banyak hal. Dan itu tidak melulu semua tentang uang. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Irfan. Selanjutnya saya persilakan kepada kandidat nomor urut 2, Mas Junardi, untuk bisa memberikan sanggahan atau tanggapan atas jawaban yang disampaikan oleh kandidat nomor urut 3. Waktu 90 detik dipersilakan. Saya secara khusus di misi itu salah satunya adalah inovasi keuangan Mata Garuda. Saya sudah memikirkan bagaimana langkahnya, dengan siapa kerjasamanya, modelnya seperti apa. Itu dengan saya sudah komunikasi dengan pemerintah daerah ya. Yang kedua, saya juga komunikasi dengan beberapa BUMD, dan ada juga kawan-kawan yang bergerak di NGO internasional. Yang kedua adalah saya dulu punya pengalaman menjadi lurah Wardi LPDP Jogja, yang secara keuangan saya melakukan sebuah inovasi yang kemudian menyelesaikan masalah keuangan. Waktu itu di akhir kegiatan itu orang-orang bingung dari mana dapat uang untuk kegiatan silaturahim lurah se-Indonesia, yang itu gratis saya laksanakan juga. Ini soal jejaring, ini soal lobby gitu ya.
Kalau soal keuangan lembaga itu yang alhamdulillah secara pribadi saya sudah melewati sebuah pengalaman untuk menyelesaikan soal itu. Dan salah satu isu yang saya lihat penting di mata Garuda ini adalah soal isu keuangannya. Kalau kita punya keuangan yang settle, sumber-sumber keuangan yang kuat, maka insya Allah kita akan bisa berjalan dengan lebih baik dari charity ke pemberdayaan. Oke, Terima kasih. waktu habis. Ya, baik. Terima kasih Mas Junardi atas tanggapan dan sanggahannya. Selanjutnya saya persilakan kepada Mas Imam untuk bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh kandidat nomor urut 1 dan kandidat nomor urut 2. Waktu 90 detik dipersilakan. Terima kasih kandidat nomor 1 dan kandidat nomor 2. Memang harus terus terang kami akui bahwa sejauh ini problem kita memang isu keuangan. Akan tetapi bukan berarti kepengurusan sebelumnya tidak juga melakukan hal yang sama. Bagaimana mencari celah untuk sumber-sumber keuangan ini. Akan tetapi saya berkomitmen sekali lagi dan dengan upaya insya Allah semaksimal mungkin bahwa LPDP ini dapat menjadi magnet. Kenapa saya katakan magnet? Dengan kayanya SDM kita, banyak potensi dan banyak para ahli yang bisa kita sebenarnya manfaatkan ke arah sekali lagi pemberdayaan bagi masyarakat gitu. Hanya saja sekali lagi seperti yang dikatakan paslon nomor 2 tadi, kita ada di problem komunikasi. Nah, termasuk juga kalau mengacu kepada pengurusan sebelumnya, komunikasi ke pemerintah memang sudah sekali lagi, tapi satu dan lain hal dan isu-isu administrasi kadang jadi penyebab tersendatnya beberapa program yang seharusnya idealnya bisa terrealisasi. Tapi ala kulihal bahwa kepengurusan selanjutnya saya yakin dapat menambal kekurangan-kekurangan yang ada di kepengurusan sebelumnya. Dan insya Allah saya juga berikhtiar, andaikan saya terpilih nanti, dengan segala upaya nanti kita akan menuntaskan isu yang mengenai sumber keuangan ini. Barangkali hanya itu, moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada masing-masing kandidat yang telah menyampaikan jawaban, tanggapan, dan sanggahannya. Perlu kami sampaikan bahwa di sesi ini kita masih melanjutkan sesi penajaman visi misi melalui pertanyaan yang disusun oleh para panelis. Kalau tadi pertanyaan dimulai dari kandidat nomor urut 1, sekarang kita balik. Jadi kandidat yang memilih terlebih dahulu, pertanyaan kita mulai dari kandidat nomor urut 3. Oke, boleh panitia menampilkan list untuk pertanyaannya berdasarkan warna. Oke. Silakan, kami persilakan kepada Mas Imam untuk memilih pertanyaan terlebih dahulu berdasarkan warna yang telah disediakan di layar. Warna hijau ya. Oke, warna hijau. Silakan, bisa dibuka. Oke, mohon disimak pertanyaannya dengan baik. Bagaimana Anda akan memanfaatkan jaringan Mata Garuda untuk mendukung kegiatan organisasi? Dan apakah Anda memiliki ide untuk kolaborasi dengan organisasi lain atau pihak eksternal di NTB? Silakan, bisa dijawab selama 90 detik saat Anda berbicara. Oke, tentu di sini satu kata sebenarnya yang menjadi kunci, komunikasi ya. Karena kita sudah branding diri bahwa kita penerima beasiswa LPDP yang dibiayai negara dan memiliki keahlian. Maka ini tentu tidak mudah ke depan kalau kita sudah membuka komunikasi ke berbagai elemen. Bil khusus di sini pemangku kebijakan, pemerintah lah katakan. Nah, berdasarkan sekali lagi track record yang sebelumnya bahwa kita sudah bangun komunikasi dengan KLU sempat beberapa kampus, kemudian juga di Loteng sudah, dan beberapa daerah atau lembaga yayasan yang bergerak di bidang pendidikan. Hanya saja mungkin sejauh ini dan sebatas pengetahuan saya, memang Mata Garuda ini secara umum terfokus di Lombok. Saya berkomitmen bahwa saya targetkan 3 bulan, andaikan saya terpilih nanti, 3 bulan setelah saya terpilih, Mata Garuda itu perlu roadshow membangun komunikasi dengan pemerintah daerah masing-masing, termasuk ke Sumbawa Barat, ke Sumbawa Besar, Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima. Tujuannya tak lain apa memasyarakatkan tentang pendidikan, pemberdayaan, dan perubahan mendasar di tengah masyarakat melalui Mata Garuda. Karena Mata Garuda ini kan rumah kita lah ya, rumah kita sebagai penerima beasiswa dan alumni terhimpun di rumah ini. Sehingga saya berkomitmen sekali lagi, andaikan saya terpilih, insya Allah saya targetkan 3 bulan paling tidak
setelah saya terpilih bahwa kita harus roadshow dan buka komunikasi, kita menawarkan program ke pemerintah daerah masing-masing. Jadi tidak hanya terfokus di Lombok, karena selama ini hanya Oke, waktu habis. Oke, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya saya persilahkan kepada kandidat nomor urut 1, Mas Irfan, untuk memberikan tanggapan dan sanggahan. Waktu yang sama selama 90 detik dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih Mas. Eh, maaf. Oke, baik, terima kasih. Tentu ini adalah sebuah hal yang harus kita jalani, kolaborasi dengan pihak eksternal. Itu itu adalah hal yang harus kita perbaiki dan kita tata lagi. Kalau kita mau besar sebagai sebuah organisasi, dan saya rasa kan sudah ada mata Garuda yang lain juga, kita perlu untuk membangun hal itu. Dan kita ketika misalkan tadi, kita kan juga pahami bahwa di tiap-tiap kampus itu ada organisasi kelurahan kampus. Saya rasa dengan pengalaman-pengalaman di sana, kita juga sudah membangun secara tidak langsung relasi dengan pihak-pihak eksternal dari Mata Garuda NTB. Tapi lagi-lagi, itu kita harus lakukan sesudah Mata Garuda kita secara internal itu sudah betul-betul kuat, satu visi, dan mapping tujuannya itu jelas. Jadi, eh, menurut saya memang tadi itu, ketika sudah kita ingin mencanangkan 2 tahun ke depan ingin menjadi apa, dan itu kita turunkan menjadi target-target capaian bulanan dan tahunan, baru kita bisa nanti memposisikan kolaborasi dengan pihak eksternal itu di mana posisinya. Dan lagi-lagi saya wanti bahwa memang karena kita sangat-sangat beragam di Mata Garuda NTB ini, kita sangat-sangat perlu mengenal, biar nanti setelah saling kenal kita bisa berkomunikasi untuk kolaborasi seterusnya. Baik, terima kasih Mas. Oke, baik. Terima kasih Mas Irfan atas tanggapan dan sanggahannya. Selanjutnya, saya persilahkan kepada kandidat nomor urut 2, Mas Junardi, untuk memberikan sanggahan atau tanggapan. Waktu yang sama dipersilakan. Terima kasih. Yang pertama kita mungkin perlu mengetahui pengertian jejaring itu seperti apa sih? Sejauh mana kita berjejaring dengan sebuah lembaga, dengan sebuah komunitas, atau dengan personal? Ya. Kan itu ada ada standarnya. Misalnya sudah ada kesepakatan berupa MOU, sudah ada komunikasi yang punya tindak lanjut dan punya hubungan yang bagus. Gitu. Kalau bagi saya itu yang disebut dengan jaringan. Lalu jaringan Mata Garuda sekarang siapa aja? Mungkin kita perlu menginventaris ya sejak berdirinya sampai sekarang jejaring yang dimiliki oleh Mata Garuda ini secara kelembagaan siapa saja. Kita perlu evaluasi sampai mana saja kerjasama dengan jejaring-jaring itu sehingga nanti kita apakah akan lanjutkan atau tidak, apakah kita maksimalkan atau tidak, kita bisa membuat kesimpulan selanjutnya. Nah, jejaring itu menurut saya ada 2. Pertama ada jejaring lembaga, yang kedua adalah jejaring individu, terutama dari ketuanya. Nah, ini yang menurut saya penting ya. Kita mesti mengklasifikasi jejaring lembaga dan jejaring personal kita. Kita akan maksimalkan jejaring siapa saja di Mata Garuda yang punya jejaring, yang punya kedekatan, yang punya mungkin kepercayaan dari seseorang atau sebuah lembaga, mungkin bisa kita maksimalkan ke depan. Terima kasih. Oke, waktu sudah habis. Baik, terima kasih Mas Junardi. Selanjutnya, tanggapan terakhir dari Mas Imam untuk bisa menanggapi atau memberikan sanggahan atas jawaban yang disampaikan oleh kandidat nomor 1 dan kandidat nomor 2. Silakan. Masih unmute, Mas Imam? Oke, sorry. Saya kira respon dari teman-teman tadi respon konstruktif bagi kita semua. Saya melihat bahwa sekali lagi kita tidak jauh-jauh dari komunikasi. Kenapa saya katakan demikian di awal? Bahwa sejauh ini yang sudah kita komunikasikan, sekali lagi saya berbicara di samping sebagai kandidat sebagai intern ya, karena saat ini posisi saya masih menjabat sebagai koordinator regional. Kita komunikasi ke beberapa lembaga atau beberapa daerah atau ke beberapa desa, kita menawarkan program dan dia menyambut baik program itu. Nah, setelah kita komunikasi buka, tentu kita ada MOU. Nah, dari MOU ini kemudian berjalanlah program.
Nah, dan itu kita kehendaki sebenarnya berlaku di daerah-daerah lain yang belum kita tersentuh. Jangankan untuk mengenal LPDP, kadang ada orang juga nggak tahu apa itu beasiswa. Mereka nggak tahu pendidikan, mereka hanya menjalankan pendidikan sebagai rutinitas wajib tiap hari, SD, SMP, SMA cukup, setelah SMA nggak usah. Kayak lepas gitu. Dia kayak tidak punya mapping gitu. Nih, saya juga karena pelaku pendidikan dan saya penyuluh pendidikan, saya turun, saya berdialog dan melihat realitas di lapangan langsung. Dan ini sampelnya di Lombok Timur saya ambil. Belum kita lagi membahas daerah-daerah yang relatif terpencil kembali atau mungkin ke bagian timur sana. Sehingga sekali lagi ini keseriusan kita bersama, bil khusus keseriusan dan komitmen saya sebagai Ketua Mata Garuda, bahwa kita akan seriusi terkait komunikasi dengan berbagai pihak dan kerjasama dengan berbagai pihak. Bila perlu kita turun ke desa-desa, Oke, kita lihat waktu desa habis. untuk kita ajak kerjasama. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada masing-masing kandidat. Selanjutnya, saya persilahkan kepada kandidat nomor urut 2, Mas Junardi, untuk memilih warna pertanyaan. Warna merah. Oke, warna merah, silakan dibuka. Ya, mohon disimak baik-baik. Pertanyaannya adalah, apa ide Anda tentang pengelolaan organisasi alumni yang efektif dan berdampak? Ilustrasikan jawaban Anda dengan mengelaborasi aspek filosofi, budaya, kepemimpinan, struktur organisasi, program, dan strategi. Silakan bisa dijawab selama 90 detik. Terima kasih. Pertanyaannya banyak sekali karena secara filosofi, organisasi, strategi dan sebagainya. Pemberdayaan alumni itu memang sudah saya bicarakan dengan beberapa pihak. Bagaimana kita manfaatkan atau bahasanya bukan manfaatkan, walaupun saya kemarin itu proposal ke pihak-pihak itu adalah manfaatkan lebih dari 1.000 kader intelek di Nusa Tenggara Barat untuk kebaikan NTB. Nah, yang pertama kalau kita mesti melakukan pemetaan atau profiling dari seluruh alumni LPDP di NTB semaksimal mungkin. Mungkin tidak bisa semuanya ya, tapi kita melakukannya semaksimal mungkin bisa kita profiling. Nah, dari profiling itu apa saja yang ingin kita profiling dari teman-teman ini? Ya minimal pendidikannya, minimal jurusannya, minimal keahliannya, minimal aktivitasnya. Dan kalau misalnya perlu diberdayakan ya kita akan bahas modelnya. Yang kedua adalah melakukan komunikasi dengan sumber-sumber yang bisa menguatkan alumni, gitu, yang bisa memberdayakan alumni. Dan saya sudah pada arah itu sebenarnya mengkomunikasikan soal potensi besar lebih dari 1.000 alumni LPDP lebih dari 1.000 alumni LPDP di NTB. Waktu habis. Ya, makasih Mas Junardi. Silakan saya persilahkan kepada kandidat nomor urut 3, Mas Imam, untuk bisa memberikan tanggapan. Ya tentu ini sekali lagi tentang metode kepemimpinan yang kita bedah secara filosofis. Tentu kita perlu melihat bahwa Mata Garuda ini bukan rumah sendiri ya. Jadi kita rumah bersama. Sehingga meskipun kita menjadi pemimpin, jangan istilahnya jangan sampai kemudian sewenang-wenang. Tetap pada prinsipnya dia komunikasi dengan jajarannya, termasuk juga isu kebijakan, keputusan, jangan sampai kemudian mengambil secara sepihak. Kenapa? Karena meskipun dia jadi otak, tetapi tetap pada prinsipnya bahwa organ-organ tubuh itu dia berfungsi apabila dia dilibatkan. Sama halnya dengan organisasi. Barangkali itu yang mungkin saya perlu pertegas bahwa kita kerja kolektif ini. Jadi bukan sekedar gagasan kita saja, individu saja. Tapi juga kita harus menerima aspirasi dari anggota dan kita melihat sisi maslahatnya, sisi common good-nya. Kemudian bagaimana dia juga segera dapat terimplementasi. Pada prinsipnya mungkin tidak usah terlalu muluk-muluk kita. Khawatir saya nanti terlalu muluk-muluk, nggak ada yang jalan-jalan nanti.
Jangan sampai muluk-muluk kemudian ada yang jalan. Barangkali itu hanya anggapan saya. Oke, masih ada waktu. Apakah ada tambahan, Mas Iman? Cukup? Oke, terima kasih. Selanjutnya, saya persilakan kepada kandidat nomor 1, Mas Irfan, untuk bisa memberikan sanggahan atau tanggapan. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Ini terkait dengan pemberdayaan alumni ya, strategis, filosofis dan sebagainya. Bang, kalau itu sangat kompleks sekali ya pertanyaan. Tapi kalau saya bahasakan seperti ini. Intinya, halo, terdengar suara saya? Terdengar, Mas. Oh ya, baik, maaf. Jadi, menurut saya kita dengan background pendidikan, dengan background pengalaman kita tentu punya skill dan saya yakin kita adalah orang-orang hebat. Cuma sekarang yang menjadi tantangannya adalah bagaimana kita eh, mendisposisikan potensi-potensi itu, potensi-potensi individu itu sehingga itu bisa membentuk atau membangun tujuan satu tujuan bersama yang kita fokus pada itu. Tadi jawaban paslonnya sudah bagus, cuma memang mapping tujuan utama, prioritas dan pelengkap itu kita harus buat sebaik mungkin dengan asas keputusan bersama, itu adalah keputusan yang harus dijalankan. Jadi memang bagi saya karena kita sudah sebagai awardee dan alumni, tentu kita memiliki potensi yang sangat luar biasa. Tinggal kita optimalkan saja, kita disposisikan saja, dan bersatu bersama membangun masa depan. Mungkin seperti itu, Mas. Terima kasih. Ya, makasih Mas Irfan atas tanggapan dan sanggahannya. Selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada Mas Yunardi untuk bisa menanggapi sanggahan dari kedua kandidat yang telah disampaikan tadi. Silakan. Ya, terima kasih. Apa yang disampaikan oleh kedua kandidat nomor 1 dan 3 yaitu melengkapi apa yang saya sampaikan. Secara filosofis memang pemimpin itu dia terdepan, tetapi dia jadi pemimpin karena orang-orang yang ada di belakangnya. Maka tugasnya bukan mengikuti ego pribadinya, tetapi harus mengikuti kepentingan dari seluruh orang yang membuat ia menjadi pemimpin. Dalam hal ini adalah wardi-wardi yang lain. Gitu. Nah, yang kedua, memang pengalaman kepemimpinan mungkin sangat penting ya. Dan saya secara pribadi di LPDP itu sejak ikut di pengayaan bahasa itu saya sudah menjadi ketua kelas, kemudian di Jogja saya jadi koordinator PK77 Joglo Semar, lalu menjadi lurah Wardi Jogja yang wardinya terbanyak di seluruh dunia. Yang saya petik dari sana adalah bahwa kekayaan yang kita miliki dari ide, dari asal, dari pikiran gitu ya, itu kalau kita maksimalkan maka kita bisa menghasilkan beberapa hal-hal yang mungkin tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Dan tugas ketua adalah mengumpulkan semua potensi yang ada. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada masing-masing kandidat. Selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada Mas Irfan, karena yang merah dan biru sudah dipilih. Mohon maaf, karena yang merah dan hijau telah dipilih, maka otomatis pertanyaan untuk Mas Irfan di warna biru. Silakan bisa dibuka. Baik, mohon disimak dengan baik. Pertanyaannya adalah, banyak alumni LPDP yang belum berkontribusi secara optimal ketika kembali ke NTB. Ada juga yang bingung mau mengerjakan apa ketika di daerah. Pertanyaannya adalah, bagaimana strategi Anda dalam menghimpun dan memastikan kontribusi mereka, serta apa pandangan saudara terkait dengan banyak alumni LPDP yang belum bekerja? Dalam hal ini, haruskah Mata Garuda NTB memfasilitasi alumni yang belum bekerja tersebut? Silakan kami berikan kesempatan selama 90 detik untuk menjawab. Baik, terima kasih Mas. Terkait dengan pertanyaan yang barusan,
Saya rasa itu sangat-sangat fundamental ya, karena ini terkait dengan masalah database, ya. Data personal tentang kemampuan, keahlian, jurusan pendidikan, kemudian skill. Tentu berangkat dari ini kita bisa, dan ini memang tugas sebuah organisasi yang Mata Garuda NTB untuk menyatukan dan mempertemukan kemampuan apa kemampuan-kemampuan tadi dan skill-skill tadi ke tempat-tempat yang diperlukan. Karena saya rasa Mata Garuda sebagai sebuah organisasi bisa melihat peluang-peluang itu dengan jumlah yang eh, cukup banyak dan sudah banyak juga yang berkarir baik itu di bidang penelitian, pendidikan, dan sosial. Itu sebenarnya itu banyak sekali disposisi-disposisi yang kita bisa masuki di sana. Nah, untuk memposisikan alumni-alumni yang dalam tanda kutip masih kebingungan mau berkontribusi dalam bidang apa, tentu kita harus berfokus kepada pendataan by alumni. Jadi ketika kita sudah punya database yang lengkap, posisi, tingkat pendidikan, kemudian jurusan, kita bisa mengkomunikasikan dan menjalin itu. Dan itu nanti kita bisa diskusikan baik teknis, baik itu dari tatanan pengurus Mata Garuda, kemudian ke tahap ke tingkat-tingkat kabupaten dan seterusnya. Terima kasih, Mas. Cukup ya, kan waktunya sudah. Saya masih terdengar ya. Sudah cukup ya, Mas Hendra, atau gimana? Sebentar Mas, mungkin Oke, Mas mohon maaf. Hendranya sedang ada gangguan. Oke. Ya, sudah cukup Mas Irfan. Mohon maaf terkait dengan koneksi saya. Selanjutnya, saya persilakan kepada Mas Yunardi untuk memberikan tanggapan atas jawaban yang disampaikan oleh Mas Irfan. Dipersilakan. Apakah kita ngurusin teman-teman yang belum bekerja ataupun belum punya sebuah pandangan untuk menerjemahkan janjinya untuk mengabdi kepada negeri atau kepada daerah. Yang pertama, ketika peluangnya memang bisa kita lakukan, kita lakukan. Kita lakukan yang bisa kita lakukan. Memfasilitasi atau mendekatkan jika ia punya potensi dengan pekerjaan, dengan peluang, itu saya rasa adalah tugas dari Mata Garuda. Nah, soal nanti dia bisa masuk atau tidak itu kan juga nanti lari kepada apakah dia lolos atau tidak. Cuma ketika kita membuka peluang komunikasi dengan lembaga-lembaga, dengan isu-isu yang ada, saya yakin itu adalah sebuah cara. Nah, saya melihat begini, kadang juga bukan karena kita tidak mampu, lalu kita tidak terserap, tapi juga memang peluang yang ada itu kan terbatas. Nah, sekarang Mata Garuda saya yakin kita bisa maksimalkan pikiran kita untuk membedah itu. Kenapa sedikit sekali peluang ini, dan sebenarnya ini soal paradigma di pemerintahan. Sebenarnya ada beberapa isu-isu pemerintahan yang butuh banyak sekali orang, misalnya air bersih, misalnya kemiskinan, misalnya sampah. Ya, Terima mohon maaf kasih. Mas Junardi, waktu habis ya. Selanjutnya kami persilakan kepada Mas Imam untuk memberikan tanggapan atau sanggahan. Waktu yang sama dipersilakan. Saya kira mungkin perlu dirangkul ya yang demikian, karena kita tidak tahu secara pasti apa yang dihadapi kan. Karena banyak faktor sekali orang kemudian kenapa dia tidak langsung kerja. Tapi pada prinsipnya di rumah kita yang besar ini, Mata Garuda ini, kita paling tidak dapat menjadi jembatan buat mereka. Tentu caranya adalah dengan kita paling tidak sering-sering ngopi lah. Ya diskusi mungkin ya, sambil ngopi. Sederhana, rupanya sederhana sepele, tapi seringkali mungkin itu jadi, dan saya yakin, dalam keyakinan saya, hal-hal yang sederhana seperti itu dapat memantik peluang kita sebenarnya.
tanpa terasa ya. Ya, dan saya yakin teman-teman juga di luar sana ataupun khusus yang hadir di sini seringkali mendapat peluang justru dari hal-hal sederhana, kayak diskusi kecil sambil ngopi dan segala macam. Nah, pentingnya nanti mungkin pemimpin yang terpilih itu merangkul semua, sering-sering ngopi, ngajak sambil diskusi, entah itu bentuknya diskusi mingguan, sekali 2 minggu, sekali sebulan. Jadi kumpul lah, paling tidak membicarakan apa yang menjadi agenda program di luar agenda program utama teman-teman kepengurusan Mata Garuda. Hanya saja sekali lagi kan kita nggak bisa jadi tempat tumpahan keresahan teman-teman yang nggak punya kerja lagi ya, karena sekali lagi kita bukan istilahnya tidak berani menjaminkan mereka fasilitas untuk kerja. Hanya saja sekali lagi lewat kita silaturahim ini mudah-mudahan insya Allah terbuka jejaring Oke, waktu informasi telah saling habis, berbagi Mas satu Imam. dengan yang lain. Saya kira itu. Oke. Ya, sesi terakhir saya persilahkan kepada Mas Irfan untuk bisa memberikan tanggapan atas jawaban yang disampaikan oleh kandidat nomor urut 2 dan kandidat nomor urut 3. Dipersilakan. Baik, saya rasa tadi yang disampaikan oleh paslon 2 maupun 3 itu adalah bahasa-bahasa terjemahan dari apa yang saya sampaikan, bahwa pertama memang kita harus melihatkan by data. Jadi kalau sudah kita punya database cacahan kemampuan dan background pendidikan, dan terutama yang misalkan tanda kutip tadi yang disampaikan orang-orang yang masih belum bekerja, saya rasa dengan kapasitas kita sebagai orang yang lulusan S2 dan S3 itu sangat-sangat banyak sekali ruang yang bisa kita isi, dan terkait dengan teknis baik dengan diskusi sederhana pun, kemudian komunikasi-komunikasi dengan lembaga tadi, itu kan juga saya rasa kita memiliki pemahaman yang sama dalam hal ini. Itu hanyalah penjelasan dari apa yang saya sampaikan, tetapi memang sekali lagi semua hal itu bisa kita lakukan kalau sudah ada data base yang jelas, cacahan alumni, sehingga kita bisa melihat peluang dan tantangan. Baik, terima kasih Mas. Mungkin itu. Ya, terima kasih Mas Irfan atas tanggapan dan tanggapannya. Saya pikir di sesi ini kita telah mendengar ide, gagasan, perspektif ya masing-masing kandidat terkait dengan penajaman visi dan misinya. Sekali lagi kita boleh berikan aplaus untuk ketiga kandidat. Oke, di sesi selanjutnya yaitu sesi ketiga, ini tidak kalah serunya dibandingkan sesi penajaman visi misi, yakni sesi pertanyaan antar kandidat. Ya, jadi pada sesi ini saya persilahkan kepada kandidat nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan kepada kandidat nomor urut 2. Selanjutnya nanti bisa saling menanggapi. Saya persilahkan kepada Mas Irfan untuk memberikan pertanyaan kepada kandidat nomor urut 2 selama 90 detik. Mas Irfan sepertinya masih di mute. Halo, maaf ya. Maaf. Ya, ingin bertanya Mas. Jadi saya punya kegundahan seperti ini. Biasanya orang-orang yang punya background pendidikan atau punya strata, anggaplah kita itu kan sudah selesai S2 dan S3. Kita, saya yakin sekalipun kita juga tidak mengungkapkan, itu kita akan ada rasa bahwa strata kita ada lebih tinggi di yang lain yang belum punya pendidikan. Kemudian biasanya ketika ada hal-hal seperti itu, kita akan mulai berhubungan erat dengan circle kita, sehingga nanti masyarakat-masyarakat yang dalam tanda kutip tidak mengenal pendidikan itu kurang terjamah, karena kita kadang fokus komunikasi menjalin dengan circle kita yang orang-orang pendidikan. Nah, kira-kira eh, langkah atau bagaimana menurut Mas Paslon nomor 2 untuk meminimalisir hal itu minimal, biar kita juga betul-betul menjadi agen yang itu dirasakan manfaatnya oleh sosial masyarakat, khususnya mungkin di tempat tinggal. Baik, terima kasih Mas. Cukup jelas. Oke, terima kasih Mas Irfan atas pertanyaannya. Paslon calon kandidat nomor 2, apakah sudah siap? Sudah. Oke, waktu selama 90 detik dipersilakan. Terima kasih Mas Irfan.
menurut saya yang pertama, tidak harus setelah kita selesai kemudian kita melakukan pengabdian seperti yang dibayangkan oleh orang pada umumnya sebagai alumni LPDP ya. Itu bisa kita laksanakan kapan saja, sebab bagaimanapun setelah selesai dari pendidikan itu hal pertama yang kita pikirkan adalah survive, soal diri kita gitu ya. Ketika tidak selesai dengan diri kita, maka banyak variabel yang tidak selesai dalam diri kita, maka kita mungkin ada di antara teman-teman itu yang mendahulukan itu. Apakah itu salah? Tidak juga. Gitu. Bagi saya, teman-teman yang baru selesai lalu ketemu circle yang bagus, tidak apa-apa, maksimalkan circle-nya dulu, menjadi powerful di sana, baru kemudian setelah powerful nanti mengimplementasikan cita-citanya untuk memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa. Nah, kadang juga ada yang punya pilihan, kenapa harus menunggu hebat, kenapa harus menunggu kuat untuk mengabdi, soalnya masalah kan tumbuh terus. Orang yang lapar kan ada tiap hari. Gitu. Nah, tentu prinsip-prinsip seperti ini juga mesti kita akomodir. Tidak apa-apa orang juga membuat pilihan seperti itu, bisa mengabdi kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan seperti apapun. Nah, bagi Oke, saya waktu habis. kedua-duanya itu tidak jadi masalah. Ya, terima kasih. Oke, mohon maaf Prof. Hafiz ya. Silakan kepada Mas Irfan, kami berikan kesempatan selama 90 detik untuk memberikan tanggapan atas jawaban yang disampaikan oleh Mas Yunarto. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya rasa kalau kita karena kita berbicara organisasi, kalau kita bebaskan seperti itu, maka ini nanti akan menentukan arah pergerakan kita. Jadi tentu menurut saya ketika kita sudah ada tujuan dalam 2 tahun ke depan itu harus kita sosialisasikan dan kita semangatkan untuk gerakan bersama. Kalau bahasanya dibebaskan, yang mau berkarir silakan berkarir dengan circle-nya, kemudian masyarakat waktu itu dibiarkan saja berlalu. Kemudian pilihan kedua, bagi yang ikut kepada mengabdi kepada sosial silakan mengabdi. Menurut saya kita sebagai sebuah organisasi eh, perlu menentukan arah. Tentu semuanya itu baik, tapi kan ada yang unsur prioritas dalam skala ini. Biar nanti memang kita ketika sudah selesai atau hampir selesai, kita bisa mengevaluasi apa hal-hal yang pernah kita perbuat dalam skala organisasi dan personal, baik itu dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada sebagai teman-teman award maupun alumni LPDP, dan nanti sumbangsi kita kepada sosial kemasyarakatan yang pas. Itu menurut saya mungkin Mas Bang Jo. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Irfan atas tanggapannya. Pada sesi selanjutnya, kami persilahkan kepada kandidat nomor urut 2, Mas Junardi, untuk bisa memberikan pertanyaan kepada kandidat nomor urut 3, yang selanjutnya nanti kedua kandidat bisa saling menanggapi. Pada Mas Junardi dipersilahkan, waktu diberikan selama 90 detik untuk menyampaikan pertanyaan kepada kandidat nomor 3. Terima kasih, Mas Imam. Saya melihat track record cukup baik di kepengurusan yang sekarang ya, dan apa namanya itu menjadi bekal yang bagus untuk kepemimpinan Mata Garuda ke depan. Tapi saya melihat satu hal, jika Mas Imam itu di Lombok Timur, ya mungkin apa namanya itu akan menjadi salah satu kendala kecil ya, soal komunikasi, soal intensitas dan sebagainya. Apakah ada rencana untuk biar kita sering ngopi di Mataram, tinggal di Mataram? Pertanyaan sederhana itu karena ini soal intensitas ngopi, intensitas ketemu, intensitas apa namanya diskusi ke depan. Karena kalau kita ingin memaksimalkan yang lebih dari 1.000 orang ini, maka intensitas ketemu itu mesti harus lebih sering. Gitu. Terima kasih. Oke, Terima baik. kasih. Terima kasih Mas Junardi atas Saya pertanyaannya. merasa sedikit terpojok ya. Ya, Mas Imam mohon izin. Terlalu bersemangat kayaknya ini ya. Oke, saya persilahkan Mas Imam untuk bisa menanggapi selama 90 detik.
Oke, terima kasih kandidat nomor 2. Sebagaimana misi saya tadi, rela berkorban demi halayak, saya sudah siap-siap dari sekarang wakafkan beberapa hari di Mataram tiap pekan. Andaikan saya terpilih, at least paling tidak 3 hari lah, dengan segala resiko dan pertimbangan. Karena memang saya akui saya punya lembaga di rumah dan tidak bisa 100% meninggalkan, cuma ada beberapa yang sudah saya amankan, sehingga andaikan nanti saya terpilih, saya insya Allah at least 3 hari akan tetap ada di Mataram atau 3 hari di Lotim, ataupun boleh bisa jadi ngelaju, karena apalah artinya jarak bagi orang yang berjuang. Thank you. Oke, makasih Mas Imam atas tanggapannya. Silakan Mas Junardi, masih ada waktu 90 detik untuk bisa memberikan tanggapan. Saya terkesan sekali dengan ungkapan terakhir, apalah artinya jarak bagi seorang yang berjuang. Keren sekali Mas Imam. Sebenarnya itu bagus ya, bagus ketika Mas Imam mau maksimal 3 hari Mataram, 3 hari Letim dan sebagainya. Dan mudah-mudahan itu nanti kemudian bisa, kalau misalnya Mas Imam kepilih, diamanahkan oleh teman-teman, itu bisa dimaksimalkan agar kemudian berapa hal-hal fundamental di tubuh Mata Garuda ini bisa kita urai satu demi satu, kita bisa selesaikan dan kita bisa maksimalkan, terutama wardi-wardi kita yang mungkin tadi masuk menjadi salah satu pertanyaan ya, belum punya tempat, belum punya ruang kreativitas, belum punya ruang pengabdian, sehingga kita bisa maksimalkan sama-sama. Dan nanti saya siap, mau menang mau kalah, insya Allah saya tinggal di Mataram setelah puasa ini, jadi insya Allah nanti kita bisa sering-sering ngopi, sering-sering ngobrol, diskusi tentang perbaikan Mata Garuda. Sebab kalaupun saya tidak terpilih, kan saya sudah bilang, saya sudah menyampaikan beberapa visi misi di sini yang artinya secara moral ya mesti saya pertanggungjawabkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Junardi dan Mas Imam. Di sesi selanjutnya, kami persilahkan kepada kandidat nomor 3, Mas Imam, untuk melontarkan pertanyaan kepada kandidat nomor 1. Dipersilakan. Di muatan misi nomor 1 ada bahasa yang saya lihat mengembangkan kemitraan strategis yang sifatnya inklusif. Mungkin bisa dijabarkan secara rinci kembali dan bagaimana nanti mungkin skema kerjasamanya dengan berbagai pihak ketika paslon nomor 1 terpilih. Jadi bisa sedikit secara uraikan tentang kemitraan strategis inklusif. Terima kasih. Oke, cukup Mas Imam. Oke, selanjutnya saya persilahkan kepada kandidat nomor 1 untuk bisa memberikan tanggapan. Baik, terima kasih pertanyaannya Mas Imam. Cukup dalam. Dalam pandangan saya seperti ini, Mas, sederhana sebenarnya, sekalipun bahasanya mungkin cukup luar biasa. Pandangan saya sebenarnya, semua itu kan tergantung bagaimana cara kita menyikapi dan mencoba untuk masuk. Jadi bagi saya, kita bisa bermitra dengan personal maupun lembaga dengan strategi-strategi yang tentu itu perlu kita lakukan sebagai seorang pimpinan atau sebagai sebuah lembaga untuk nanti memunculkan bahwa kita bisa kita bisa bergerak bersama dalam tubuh yang sama sehingga nanti kita bisa mencapai tujuan bersama. Jadi kalau bahasa sederhananya itu, ayo kita bareng-bareng komunikasi. Kita jangan fokus kepada, tentu kita akan ada banyak perbedaan hanya background sosial, kemudian pendidikan. Tetapi kita jangan fokus pada perbedaan itu. Kita fokuskan kepada hal-hal yang bisa disepakati bersama dan itu kita galangkan. Mari kita diskusikan bersama. Mungkin bahasanya kalau Mas Imam ngopi itu bagi saya itu sebuah strategi sebenarnya. Sehingga nanti kita bisa lebih dekat membangun hubungan yang erat.
Kalau kita sudah dekat kan semuanya bisa. Apalah arti jarak. Kalau kita sudah bisa mendekat, ya mungkin seperti itu, Mas. Terima kasih, Mas. Oke, terima kasih kandidat nomor urut 1. Saya persilahkan kepada Mas Imam untuk bisa memberikan tanggapan. Mohon maaf Mas, masih mute kayaknya. Saya kira kita saling melengkapi sejak awal tadi antara paslon 1, 2, dan 3, bahwa hal-hal yang sifatnya teknis mungkin dapat dibicarakan nanti oleh kepengurusan selanjutnya. Hanya saja mungkin ke depan sekali lagi kita butuh apa istilahnya, kita perlu rekatkan lagi solidaritas antar sesama anggota di MG, kemudian apa namanya, komunikasi kita intens dan keterlibatan kita secara sosial dan di agenda-agenda MG itu mudah-mudahan nanti lebih meningkat lagi ya. Itu sih mungkin tanggapan saya sekaligus harapan, karena dari 400 di grup ini baru berapa orang yang hadir. Tapi kita tetap optimis, sekali lagi kita teman-teman banyak kesibukan dan kita berharap tetap ke depan nanti kita merangkul semua teman-teman. Itu aja. Oke, terima kasih kepada masing-masing kandidat yang telah menyampaikan ide, gagasan, dan perspektifnya dalam membangun Mata Garuda NTB di masa yang akan datang. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk masing-masing kandidat setelah melalui proses diskusi yang cukup panjang. Pada akhirnya kita tiba pada sesi keempat, yaitu sesi closing statement. Pada sesi ini, masing-masing kandidat kami berikan waktu selama 90 detik untuk memberikan closing statement ya terkait dengan apa yang menjadi penekanan untuk membangun Mata Garuda NTB di masa mendatang. Saya persilahkan dimulai dari kandidat nomor urut 1, Mas Irfan Husaini, dipersilahkan untuk menyampaikan closing statement. Baik, terima kasih. Ada waktunya nggak, Mas, ini? Nggak ya? Waktunya sama selama 90 detik. Oh, baik, terima kasih. Eh, Tentu terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak, kepada panitia, khususnya KPU dan Bawaslu, dan semua kepengurusan Mata Garuda NTB yang telah memberikan saya kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam, khususnya dalam pencalonan ini. Ya, mungkin juga sebagai pemakluman kepada semua anggota grup atau semua anggota Mata Garuda, kalau ditanyakan pengalaman, ya tentu kita semua punya pengalaman. Ya, terlepas itu dari lembaga dan sebagainya. Saya pun sekarang sebagai ketua alumni Pondok Pesantren Nurul Jadid Jawa Timur, dan juga sebagai ketua asrama di Istiqlal dan beberapa yang lain. Saya rasa kita punya background kepemimpinan masing-masing. Tapi karena kita dididik oleh pengalaman, tentu kita punya beberapa hal yang menonjol. Dan harapan saya kepada kita semua nanti, mari kita bersama-sama untuk melepas baju kita masing-masing. Kita punya background, tapi kita lepas baju itu dan kita semua sama-sama memakai baju Mata Garuda NTB untuk lebih mengkonkretkan hal-hal pengabdian di masyarakat sosial dan khususnya di bidang pendidikan. Dan saya rasa eh, pasangan calon nomor 2 dan nomor 3 itu Masya Allah dengan segelintir pengalamannya banyak sekali ya. Dan mohon maaf memang karena mungkin saya masih tidak betul-betul paham terkait Mata Garuda karena saya anggota baru, Mas. Saya tidak genap 1 tahun di forum ini, cuma ternyata diberikan juga sebagai calon. Terima kasih banyak. Oke. Ya, baik Terima itu kasih. mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kandidat nomor urut 1 atas penyampaian closing statement-nya. Selanjutnya kami persilahkan pada kandidat nomor urut 2, Mas Junardi, untuk memberikan closing statement. Waktunya sama selama 90 detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini kepada teman-teman KPU, kepada teman-teman Bawaslu. Yang kedua, kepada teman-teman yang kemarin merekomendasikan saya juga mengucapkan terima kasih, dan saya dengan segala kerendahan hati menerima amanah untuk direkomendasikan dan dicalonkan menjadi salah satu calon ketua Mata Garuda NTB. Tidak enak rasanya saya minta dukungan ataupun untuk minta dipilih, sebab teman-teman sudah
menjadi pemilih yang masuk rasional ya, sehingga apa yang sudah kami lakukan, track record sebagai pribadi, track record sebagai wardi, eh, dan mungkin apa namanya visi misi serta penajaman yang dilakukan hari ini mungkin cukup sebagai referensi. Oleh karena itu, saya memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk memilih siapapun yang terbaik di antara kami. Jika saya diamanahkan, insya Allah saya siap dan saya akan apa namanya tinggal di Mataram. Kemudian saya juga secara pribadi sudah mengkomunikasikan ini dengan Pak Gubernur bagaimana memaksimalkan potensi wardi LPDP yang lebih dari 1.000 orang untuk membantu NTB agar bisa apa namanya mencapai apa namanya cita-cita untuk kemajuan dan kesejahteraan Nusa Tenggara Barat. Itu sih dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Jonardi atas closing statement-nya. Kemudian saya persilahkan kepada Mas Imam, kandidat nomor urut 3 untuk menyampaikan closing statement. Waktu yang sama selama 90 detik. Dipersilahkan. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ketua KPU dan jajarannya, Ketua Bawaslu dan jajarannya. Saya juga tidak lupa untuk ucapkan terima kasih kepada para perekomendasi atau yang memilih, yang mengusung saya. Saya merasa ini kepercayaan yang sangat besar bahwa teman-teman mempercayakan saya sebagai salah satu calon dari Ketua Mata Garuda. Saya melihat bahwa dalam proses ini ada pembelajaran berharga bahwa kita sebagai pemimpin, calon pemimpin baik sekarang atau di masa yang akan datang, pada akhirnya kita tentang legacy apa yang kita wariskan bagi orang-orang yang akan hidup setelah kita. Jadi tak lain kebaikan, kemaslahatan, kemudian common good dan semacamnya itulah yang kita harapkan dapat kita wujudkan bersama. Tentunya dari Mata Garuda ini saya telah banyak belajar dan terus akan belajar bersama teman-teman sekalian bagaimana kemudian kita memberikan kebermanfaatan, kemaslahatan bagi halayak tanpa pandang bulu, tanpa melihat status agama, kemudian suku dan lain sebagainya. Saya juga dengan keterbatasan pengetahuan saya juga akan terus belajar dari teman-teman. Tentu saya insya Allah terpilih nanti, saya semua akan merangkul. Tentunya juga saya akan siap berdiskusi dengan para senior kita yang terlebih dahulu ya memimpin di MG ini, dan kita mendiskusikan apa yang perlu dan apa yang menjadi masukan-masukan konstruktif demi Mata Garuda, NTB, dan secara khusus daerah kita tercinta Nusa Tenggara Barat. Akhir kata sebelum saya tutup, dengan semangat Burdah, mudah-mudahan kita dapat mewujudkan sekali lagi Mata Garuda sebagai magnet yang progresif, beda dan unggul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada masing-masing kandidat yang telah menyampaikan closing statement, yang dimana sesi closing statement ini juga sekaligus sesi penutup dari seluruh rangkaian debat kita yang telah berlangsung selama kurang lebih 2 jam. Tentu saja atas nama KPU kami sangat berharap proses debat ini dapat menjadi preferensi, menjadi pertimbangan bagi awardee maupun alumni yang tergabung di dalam Mata Garuda NTB dalam menentukan pilihannya pada tanggal 25 sampai tanggal 27 Maret nanti. Oleh karena itu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh kandidat, para pengurus, dan juga seluruh teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam acara kita dari siang sampai sore hari ini. Terakhir, saya ingin menutup bahwa dengan sebuah kata-kata bahwa lawan badminton adalah teman olahraga, lawan debat adalah teman diskusi. Sekali lagi, terima kasih teman-teman semua. Selamat berpuasa dan mohon maaf atas ada segala kekurangan dalam proses kegiatan ini. Sekali lagi, bersama moderator, saya mengakhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.